Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan proyek pengantar sistem informasi yang bertajuk Walletku. Executive Summary. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan adanya digitalisasi hampir seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor keuangan atau vintage. Salah satu produk vintage adalah dompet digital. Kontribusi dompet digital terhadap PDB diprediksi meningkat setiap tahunnya. Menyimpan uang tunai dalam jumlah besar ke dalam dompet tentu memberatkan bila berpergian. Misalnya saat berbelanja barang elektronik, tentunya akan mengundang risiko keamanan tersendiri bila membawa banyak uang keluar rumah. Perkembangan teknologi keuangan memungkinkan kita bisa menyimpan uang dalam melakukan transaksi secara virtual. Dompet digital yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, baik online maupun offline. Transaksi melalui aplikasi ini tentunya akan lebih praktis, cepat, dan keamanannya tetap terjamin. Berdasarkan uraian tersebut, maka kelompok ini mengambil inisiasi ide yaitu pengembangan aplikasi dompet berbasis digital dengan nama aplikasi Walletku. Bagian pertama, sistem request. Walletku. Sistem informasi yang akan kami buat adalah sebuah saku online atau penyimpanan uang, yaitu aplikasi Walletku. Walletku ini dapat digunakan oleh semua kalangan, baik anak-anak sampai lanjut usia, sebagai dompet digital untuk membantu para penggunanya dalam menyimpan uang agar lebih efisien dan efektif. Proyek sponsor yaitu Sunarso, jabatannya Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, pendidikannya Master of Business Administration, Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia. Business Need. Survei dari Cadence International Indonesia menunjukkan bahwa 44% pengguna layanan digital memanfaatkan metode pembayaran digital hingga 4 kali dalam seminggu. Dari hasil survei tersebut, Bank Indonesia juga melaporkan bahwa nilai transaksi uang elektronik tumbuh hingga 49,6% selama 2021. Hingga saat ini, metode pembayaran digital masih banyak diminati oleh masyarakat karena pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah. Walletku hadir dengan fitur-fitur yang digunakan untuk memudahkan transaksi masyarakat masyarakat hanya melalui smartphone. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saula RC. Selanjutnya ada business recruitment. Yang pertama ada functional recruitment. Pengguna Walletku dapat mentransfer dana antar pengguna. Yang kedua, pengguna Walletku dapat membayar tagihan dan pembayaran lainnya. Yang ketiga, pengguna Walletku dapat mengisi nominal dana yang akan dikirimkan. Yang keempat, pengguna Walletku dapat memilih pembayaran via bank transfer. Kelima, pengguna Walletku dapat mengunggah bukti transfer. Yang keenam, pengguna Walletku dapat melakukan tarik tunai. Yang ketujuh, pengguna Walletku dapat mengunduh bukti transfer. Yang kedelapan, sistem perusahaan telekomunikasi dapat memverifikasi pembelian pulsa. Dan yang terakhir, admin dapat memverifikasi pengguna. Selanjutnya, ada non-functional recruitment. Non-functional recruitment dibagi menjadi 3. Ada operational recruitment, ada security recruitment, dan perform recruitment. Next, selanjutnya. Business value. Yang pertama, ada intangible. Pengguna dapat melakukan pembayaran belanja offline melakukan QRs. Yang kedua, kepuasan pengguna Walletku dapat meningkatkan karena dapat melakukan transaksi tanpa batas. Yang ketiga, pengguna Walletku dapat meningkatkan karena dapat melakukan login dengan maksimal 3 akun dalam satu waktu. Yang keempat, kemudahan bagi pengguna Walletku untuk melakukan transaksi lainnya. Selanjutnya ada tangible. Penghematan biaya administrasi antar bank sebesar 1 juta selama 1 tahun. Yang kedua, pengguna Walletku dapat melakukan top up minimal 30.000. Yang ketiga,
Biaya administrasi antar bank sebesar 1.500 jika sudah menggunakan setiap 10 kali transaksi dalam sebulan. Selanjutnya ada special issues atau concerns. Jika ada perbaikan maupun error pada aplikasi, para pengguna tidak perlu khawatir akan hilangnya saldo yang ada. Dan jika terjadi kesalahan di saat transaksi berlangsung, sistem akan meminta konfirmasi pada pengguna jika akan melanjutkan. Selanjutnya, sistem analisis dokumen bagian 2. Di sini terdapat analisis data dan informasi. Di antara lain ada transfer dana, dana yang dihemat, profil pengguna, daftar penerima, dan terakhir pulsa. Sumber datanya berasal dari aplikasi Wallet Key. Selanjutnya, analisis aktor. Terdapat 3 yang di antara lain pengguna, perusahaan, telekomunikasi, dan admin. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan. Ya, saya akan melanjutkan. Ada activity diagram. Di sini ada 2 aktor, admin dan juga pengguna. Dimulai dari start dan juga end. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. Di sini ada 5 bagian, waktu, bank, cabang, dan juga karyawan. Selanjutnya ada matriks kewenangan data dan informasi. Ada admin, informasi dari transfer dana, dan memiliki kewenangan create, read, update, dan juga delete. Ada pengguna, informasi dari transfer dana, kewenangannya create dan read. Pengguna berinformasi dari pulsa, mempunyai kewenangan create dan juga read. Perusahaan telekomunikasi mempunyai informasi pulsa dan memiliki kewenangan hanya read saja. Selanjutnya bagian 3, sistem desain dokumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe atau cara menjalankan aplikasi walletku. Baik, ini ada tampilan awal dari aplikasi walletku. Kemudian selanjutnya ini adalah fitur-fitur pembuka yang ditawarkan oleh aplikasi walletku. Dan jika kalian ingin masuk, maka kalian bisa mengklik isi nomor yang ada di bawah. Dan jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa klik buat akun, kemudian kalian isi nomor yang akan kalian daftarkan. Kemudian klik lanjut, dan sistem Waiku akan mengirimkan kode OTP kepada nomor yang telah kalian daftarkan. Jika sudah mempunyai akun, kalian bisa mengisi nomor yang telah kalian daftarkan. Kemudian klik lanjut, dan kalian diharuskan untuk memasukkan PIN walletku yang telah kalian buat. Kemudian klik lanjut. Nah, secara otomatis kalian akan masuk ke beranda aplikasi walletku, di mana di sini kalian bisa mengisi saldo dan juga mengirimkan saldo walletku kalian kepada orang lain. Ini juga ada fitur scan, di mana kalian bisa men-scan kode QR untuk melakukan kemudahan dalam pembayaran. Di sini juga ada kode QR aplikasi walletku kalian. Untuk keluar, kalian bisa klik close di sini atau layar di atas. Dan selanjutnya ada fitur riwayat. Nah, di sini kalian bisa melihat riwayat transaksi atau riwayat kegiatan yang telah kalian lakukan di aplikasi walletku. Misalnya di sini ada kirim uang dan isi saldo. Kalian juga bisa mengurutkan atau memfilter riwayat transaksi. Yang terakhir ada menu profil, di mana di sini kalian bisa melihat ada nama dan nomor yang telah kalian daftarkan di aplikasi walletku. Kemudian kalian juga bisa mengundang teman kalian untuk daftar di aplikasi walletku. Physical architecture layer design. Di sini ada spesifikasi server. Yang pertama ada sistem operasi, LV servernya Red Hat Enterprise Linux 5, App servernya RHEL 5, DB server Oracle Enterprise Linux 6. Dan yang kedua ada hardware, LV servernya ada CPU quad-core 3 GHz, 16 GB RAM HDD 300 GB. App servernya CPU quad-core
3 GHz, 16 GB, RAM HDD 500 GB. Driver servernya ada CPU quad-core 3 GHz, 32 GB, RAM HDD, dan juga 1 TB. Dan terakhir ada software, LB servernya Apache LB, F servernya ada Apache Tomcat Java, DB servernya ada Oracle 11 gram R2. Selanjutnya ada spesifikasi klien. Yang pertama ada sistem operasi, mempunyai device klien Android, hardware 2 GB RAM HDD 16 GB, software internet jaringan seluler, dan spesifikasi mempunyai device klien. Sekian dari kelompok Walidku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.